Ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Kota Semarang. Provinsi dengan 6 kota dan 29 kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 34.337,48 km persegi atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Provinsi ini juga meliputi Pulau Nusa Kambangan dan Kepulauan Karimun Jawa. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk 37.032.410 jiwa dengan kepadatan 1.138 jiwa per kilometer persegi. Halo, para sejarawan. Ini adalah cerita tentang sejarah terbentuknya Provinsi Jawa Tengah. Kisah terbentuknya Jawa Tengah bermula dari jantung peradaban kuno di Pulau Jawa, tempat berdirinya dinasti-dinasti besar seperti Mataram kuno yang membangun kemegahan Borobudur dan Prambanan. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini terus menjadi pusat kekuasaan, mulai dari era Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, hingga munculnya Kesultanan Mataram Islam yang kemudian terbagi menjadi wilayah-wilayah kecil akibat campur tangan kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, penataan administrasi mulai dilakukan secara sistematis. Sebelum tahun 1900-an, wilayah ini dibagi menjadi beberapa karesidenan yang berdiri sendiri. Namun, demi efisiensi pemerintahan, Belanda melakukan reformasi besar-besaran melalui Bestuurvervorming pada tahun 1925 yang secara resmi menyatukan karesidenan di bagian tengah pulau ini menjadi sebuah provinsi bernama Provinsi Midden Java. Titik balik sejarah yang paling menentukan terjadi tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tanggal 19 Agustus tahun 1945, pemerintah baru menetapkan pembagian wilayah kedaulatan Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi awal. Salah satu provinsi yang ditetapkan secara resmi adalah Provinsi Jawa Tengah, dengan Semarang ditunjuk sebagai pusat pemerintahannya. Meskipun secara resmi telah terbentuk, wilayah Jawa Tengah saat itu masih meliputi wilayah Surakarta yang berstatus sebagai daerah istimewa karena keberadaan keraton. Namun, melalui berbagai dinamika politik di awal kemerdekaan, wilayah Surakarta akhirnya dilebur ke dalam administrasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun ke-1950. Kini, Jawa Tengah berdiri kokoh sebagai benteng budaya Jawa, sebuah provinsi yang menghubungkan tradisi agung masa lalu dengan gerak modernitas di masa sekarang, membentang dari pesisir utara hingga perbukitan selatan. Semoga narasi cerita ini memberikan gambaran yang lebih hidup tentang sejarah Provinsi Jawa Tengah. Halo Sobat Budaya, pernahkah kalian mendengar tentang sekaten? Tradisi budaya Islam yang satu ini telah berlangsung selama berabad-abad di Jawa Tengah loh.
Sekaten merupakan tradisi masyarakat yang diadakan setiap tahun untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini diprakarsai oleh Sunan Kalijaga dan para wali songo lainnya sebagai sarana dakwah Islam di Pulau Jawa. Sekaten biasanya diadakan di beberapa kota, seperti Surakarta, Yogyakarta. Sekaten tidak hanya untuk perayaan, namun juga sebagai syarat makna dan kegiatan. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, pawai kirap. Pawai kirap menjadi pembuka kemeriahan Sekaten. Berbagai atraksi budaya seperti tari tradisional, marching band, dan pertunjukan kesenian lainnya memeriahkan pawai ini. Kedua, pengajian dan ceramah. Di berbagai masjid diadakan pengajian dan ceramah untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam dan kisah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, pembacaan Al-Quran. Hataman Al-Quran menjadi salah satu kegiatan utama Sekaten. Yang terakhir, pasar malam Sekaten. Di sekitar area masjid didirikan pasar malam yang menjual berbagai macam produk seperti kuliner khas, batik, kerajinan tangan, dan souvenir. Melalui kegiatan tersebut, Sekaten dianggap lebih dari sekedar tradisi. Sekaten memiliki makna dan nilai yang mendalam, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekaten menjadi momen untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan meneladani nilai-nilai ajaran beliau. Sekaten juga menyebarkan nilai-nilai Islam. Tradisi ini menjadi sarana dakwah Islam untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan toleransi kepada masyarakat. Kemudian, Sekaten juga merawat budaya dan tradisi. Sekaten melestarikan budaya dan tradisi Islam yang telah diwariskan oleh para leluhur. Selanjutnya, Sekaten juga mempererat persaudaraan. Sekaten menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan antar umat Islam dan masyarakat umum. Oleh karena itu, perayaan Sekaten ini masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai tradisi yang wajib dilakukan setiap tahunnya. Namun, terdapat beberapa spekulasi ataupun pendapat seseorang dan ahli agama mengenai sudut pandang Sekaten menurut Islam. Realitanya, perayaan Sekaten tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan tidak termasuk dalam ibadah wajib. Namun, tradisi ini diakui sebagai bagian dari budaya Islam di Indonesia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perayaan Sekaten dianggap sebagai cara untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan umat Islam, serta melestarikan budaya Islam di Indonesia. Tradisi ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar umat Islam. Nah, gimana nih Sobat Budaya? Setelah mengetahui makna Sekaten dan tradisinya yang khas, apakah kalian jadi tertarik untuk melihat langsung upacara Sekaten di Solo dan melihat sendiri bagaimana representasi Islam dalam warisan budaya ini? Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yang disebut jawi jangkep. Pada bagian bawah, laki-laki akan menggunakan kain jarik yang dililitkan dengan ikat pinggang. Lalu, pada bagian tengah menggunakan beskap lengan panjang berwarna hitam, namun lebih pendek pada bagian belakang. Karena supaya lebih mudah dalam memasukkan aksesoris keris yang ditambahkan pada bagian belakang. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan menggunakan penutup kepala yang disebut blangkon yang bermotif batik. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Pakaian ini biasanya disebut kebaya, namun ada perbedaan dari kebaya pada umumnya loh. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan menggunakan kain jarik yang memiliki motif sama seperti laki-laki. Lalu, pada bagian tengah, perempuan akan mengenakan kebaya. Namun, berbeda dengan kebaya pada umumnya, kebaya dari Jawa Tengah berwarna hitam keemasan. Serta, ada juga yang menggunakan bahan beludur loh. Pakaian adat Jawa Tengah juga punya filosofi, kepatuhan, kehalusan, dan sikap lemah lembut. Lalu, pada bagian atas, rambut perempuan akan dikonde dan diberi bunga melati pada bagian atas. Sampai kini aku masih terus harapkan. Dalam bahasa Jawa, kata joglo berasal dari kata yang berarti atap yang melengkung dan melebar di bagian depan dan belakang rumah. Selain sebagai tempat tinggal, rumah joglo juga sering dijadikan sebagai tempat perayaan tradisional seperti pernikahan, khitanan, dan lain sebagainya.